Oke, selamat pagi sahabat Gadis Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Kamis 8 Agustus. Ya, apa kabar Bu Sandi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Agak sedikit serak batuk karena. Oh, batuk. Lagi musim batuk ya. Oke, Iya, semalam anjlok Bu ya, ternyata harga. yes, ya. Kenapa? Harga gold Apakah turun ada lagi sampai 80. apakah ada news fundamental yang cukup high impact? Suaranya Pak Ando agak delay ya. Oh iya, sorry. Apakah ada news yang high impact Bu semalam? Sebenarnya nggak ada sih, masih karena high impact-nya sudah di minggu yang lalu MFP. Cuman kemarin saya sudah sampaikan kemungkinan harganya akan bergerak di range antara 2450 sampai dengan 2350. Jadi sebenarnya nggak anjlok banget karena dia masih ada di base-nya itu. Cuman nggak tahu nanti Hmm. kalau dia ini bisa break, kan kemarin ketahan di 2380-an lagi ya Pak. Kalau bisa Hmm. break 2380, nah itu bawahnya bisa sampai dengan Hmm. 2300-an, bahkan di bawah itu. Oke. Oke, Nah, kita ini mungkin sekarang langsung ke chartnya ya ya Pak. pagi ini naik. Sedikit naik ya. Tadi sempat di Ya, 2390. Saya rubah ke time frame daily dulu. Oke. ya, Ya. yes. Daily berarti masih tertahan di support R1 atau support satu ya? R1 ya, R1 periode sebelumnya. Iya, betul. 2380. Ya, ya, bertahan di situ. Ya, range-nya masih tetap sama. Ini angka tengahnya. Tapi itu Hmm. kalau break berarti dia turun ke sekitar 2350, 2340 ya. Atau kalau naik masih di sekitar 24, 2450-an. Range-nya masih gitu sih, Pak. Jadi, Hmm. tapi pagi ini kalau kita lihat ke H1 tadi, masih potensi mungkin akan koreksi naik sampai ya mungkin 2395 sampai dengan 2400 gitu ya. Kalau yang H1. Hmm. Coba Coba kita ke kita H1, ke Pak. A1. Ya, H1 itu tadi tertahan support, betul ya. Tertahan Iya, support, lah iya. itu potensi dia antara akan naik sampai 2395 sampai dengan 2405 ya kalau nggak salah kemarin high tertingginya. Kemarin Ya itu 2406. 2406. 2406. Ya, Ya, range-nya di situ sih Pak, di menurut situ saya. ya. Kalau Berarti bisa mau dibilang sell sideways ya, Bu ya. sideways, benar ini Hmm. bikin pola base atau sideways. Sebenarnya Hmm. ini enak ya. Kalau dia turun ke 2380 itu bisa buy. Nanti kalau dia bisa ke Hmm. 2405 di atas itu bisa sell. Hmm. Range-nya masih Oke. di situ. Masih di situ range-nya ya, sampai Hmm. menunggu ada news yang high impact. Sampai ada news. Oh, nanti malam itu ada news, Pak. Jobless claim atau apa ya tadi ya? Bentar. Nanti malam itu di investing ya, di investing. Bentar saya loading Mas ya. Tapi harga emas ini masih sideways. Jadi kalau Ya. misalnya ambil posisi buy di area 2380-an ya masih oke. Kalau sell di area 2405 itu bisa sell. Hmm. Tapi ketika break salah satu sisi lebih baik untuk di cut loss. Begitu Pak. Oke, baik. Itu Nah, untuk nanti apa? malam Iya. itu pukul 19.30 ada inisial jobless claim ya. Data sebelumnya Mm, 249K, eh, prediksinya di 241. Jadi ini mm, mengalami penurunan, tapi ini jobless claim, orang yang tidak mm, bekerja ya Pak. Jadi kalau nanti mm. dia hasilnya sesuai dengan prediksi, berarti Ya, kemungkinan USD-nya menguat, dolar goldnya bisa menguat, turun. goldnya turun. Ya, Oke, tapi kalau prediksinya nanti lebih besar dari, sorry, aktualnya nanti lebih besar dari prediksi atau dari previous, nah kemungkinan USD-nya turun, goldnya yang akan naik. oke, baik. Itu untuk Oke, gold. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk oil. gold ya.
ke oil ya. Sebenarnya pergerakannya memang masih ya tidak terlalu bergairah ya Pak. Pergerakannya Iya, masih seputar di situ. Nah, oil iya. ya kemarin kalau misalnya buy di area Salah. kemarin berapa 71 ya? tujuh Kemarin di satu sini, atau iya, tujuh 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 dua satu 71 tujuh ya dua sini. Ya, sekitar ya. itu. Nah, itu pasti profit ya karena naik sampai dengan 75. Kemarin kan saya targetnya di area 75, TP Hmm, pertama bisa di TP 2-nya bisa di 78, tapi ini sudah hmm, 75. ya, 75. Mm-mm. Cuman kalau daily Pak, ini kan selain pola triangle pattern ya, ada pola penurunan. Ini juga dia diresist. Yang dari pucuk naik, pucuk ini naik garis saya. Nah itu sampai dengan yang hari ini itu kan polanya menurun tuh, kayak garis sejajar ya. Hmm, Supportnya juga coba saya tarik garis Bu ya. Dari sini, gini Bu ya. tarik garis supaya sahabat garis forex nanti bisa melihat ada pola. Hmm, Nah betul seperti itu. seperti ini. Yes, betul. Nah, ini dia sudah mendekati area resisten ya. Nah, kalau break garis yang sekarang dibuat digambar oleh Pak Ando, kemungkinan dia akan menembus garis yang atas, yang triangle 77. pattern-nya. Seperti itu. Ya, Hmm, di area situ. sini ya. 77 ya berarti 77. resistennya. Ya. Ya, ya, itu. Jadi kalau oil masih area 71, 73 gitu menurut saya masih bisa buy. Targetnya di Hmm, sampai dengan 77 berarti yang sekarang. 77. Tapi Oke. kalau break 77 eh, menurut saya nahan posisi buy masih oke ya. Lanjut sampai Hmm. 78 sampai 80. Jadi kalau sudah 8 sekitar 80-an ini bisa ambil sell Ibu ya. Ya, Kalau di sini. kalau 80-an ambil sell. Atau kalau tadi posisinya buy, di take profit dulu, Pak. Oke. Ya, Kita perlu ke H1. boleh Kak, satu kita lihat. Oh ya, ini menjawab soal time frame. Kemarin saya cek di kolom komentar, sahabat gadis forex, itu ada yang tanya mengenai time frame. Jadi sebenarnya kalau entry posisi itu lebih baik di time frame berapa? Seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Nah, sahabat gadis forex, menurut saya disesuaikan dengan tipe tradingnya seperti apa. Kalau misalnya kita adalah seorang trader yang daily trade, alangkah lebih baik melihat time frame itu mulai dari weekly ya atau monthly yang terbesar monthly, weekly, daily. Ya, kemudian mungkin bisa mencari tambahan pola atau tambahan bantuan indikator untuk melihat potensi apakah ada momentum untuk buy atau sell. Jadi tidak bisa murni hanya melihat dari time frame saja. Jadi tetap dilihat polanya, apakah ada pola secara pattern besar, misalnya kayak kita lihat ada triangle pattern, atau misalnya ada head and shoulder, atau pola candle, Pak. Pola candle itu misalnya seperti apakah ada hammer, apakah ada candle engulfing dan lain sebagainya seperti itu. Setelah mengkonfirmasi itu baru boleh ambil posisi. Jadi tidak bisa hanya pakai acuan time frame saja. Itu untuk daily trade. Tapi kalau misalnya scalping, itu sebenarnya mulai bisa melakukan pemetaan atau melihatnya itu di time frame M5 juga bisa. Jangan pakai M1 karena M1 itu terlalu bias kalau menurut saya. Lihat di M5 minimal, M5 atau M15. Itu pun juga kalau kita ngomong scalping, itu lebih baik stop loss atau antisipasinya itu juga tidak melebihi 1 jam. Jadi kalau misalnya kita scouting pakai M5, nanti entry keluarnya itu pakai H1. Nah, itu udah nggak relate. Harganya sudah bisa bergerak jauh. Seperti itu. Ya, betul, betul. Seperti itu kan. Oke, kita lanjut ke chart. Oke, kita lanjut ke H1. Ya. Oke, H1 tertahan di pivot ya Pak itu sekarang. Sekarang pivot, betul, Ya, 75,3. ya tertahan di pivot dan dia seperti ragu-ragu mau naik atau mau apa namanya
Ya, turun ya, volumenya lagi karena dia kecil memang banget ini. bertahan. Iya, volumenya kecil. Ya. Karena memang kemarin ketika dia break 72-an, itu 75 memang menjadi angka resisten gitu. Hmm. Sebenarnya ini kalau misalnya dia gagal naik, kalau mau apa spekulasi sell ya, tapi tipis ya, karena menurut saya di angka 70-an itu harga oil masih baik. Kalau Baik. sell itu tipis. Hmm. 74, 73 sudah bisa di take profit sebenarnya, Oke. Pak. Tapi saya lebih referensi untuk oil ini masih beli, tapi nunggu ya, Masih nunggu beli. harganya koreksi dulu ke bawah. Ya, Oke. 73 Itu. paling tidak itu bisa beli. 73 bisa Itu untuk buy. oil, Pak. Ya. Terus ditunggu sampai kurang lebih 77 mungkin ya. 77. Ya, Oke. Oke, itu untuk oil. Sekarang kita lanjut ke Bitcoin. Bitcoin. Oke. Ya. Ya, Bitcoin ini prediksinya juga masih tetap analisa kita masih tetap sama seperti hari Senin ya. Kita sampaikan bahwa kalau ada support atau pivot atau resisten antara periode sekarang dengan periode sebelumnya itu berdekatan, biasanya dia akan bikin range di situ, membuat base. Nah, ini yang dilakukan Bitcoin ya. Ya, Berapa hari? betul. Satu, dua, tiga, empat. Sini ya. 3 hari ya. 3 hari ini dia Hmm. masih bergerak di antara support satu range apa itu periode hari ini sampai dengan support satu periode yang sebelumnya. Nah, Ya. ini kalau break salah satu sisi ya tinggal diikuti. Kalau misalnya dia break atas ya tinggal diikuti buy sampai dengan pivot targetnya di 60-an kalau nggak Hmm. salah. 60 atau 61. 62 di 62. 62 ya di situ. Tapi kalau misalnya dia break bawah, dia akan balik ke bawah Hmm. minimal di support 2 periode sebelumnya. Sini Di Bu ya, 50. 50-an ya, Pak. Ya. Ya, di 50-an. Seperti itu. Kita coba lihat H1 untuk konfirmasi. Ini tidak tertahan apa-apa ya, Pak. Betul. Masih belum ya. Belum Belum. tertahan apapun. Itu berapa yang support 3? Support 3 periode 58. sebelumnya? 58. Nah, 58,7. Ya. 58,7 potensinya bisa ke situ. Tapi menurut saya mungkin pagi ini kan sudah naik. Kemungkinan akan koreksi sampai dengan S2-nya itu. Tipis ya, S2 periode Hmm, sebelumnya. 61 di Oh, daerah sorry, 61. S4. Sorry. S4, Pak. Oh, S4. S4 S4 periode ini sebelumnya. 56. Daerah Ya, 56. uh, kurang lebih mungkin akan koreksi ke 56 sebelum mungkin dia akan lanjut naik. Karena kalau kalau ini saya melihat seolah-olah ada pola nggak persis ya Pak, tapi dia bikin cup and handle, nggak terlalu melengkung, ini terlalu V, tapi itu seperti cup and handle. Tapi sekarang itu berada di posisi neckline-nya, makanya dia agak tertahan di area sini. Ini neckline-nya. Tapi kalau ini break ya dia akan naik sampai tidak ke pivot ke Hmm, 62 tadi ya. Tapi ya, kalau dia gagal turun, paling tidak dia akan nyoba low-nya, nah itu kaki yang sini pendek, ya. yang Sini. atasnya lagi sedikit. Bukan Pak, yang kemarin yang nah itu. Yes, itu. Ini ya. 54. Di area 54. Ya. Ya. Jadi pergerakan Bitcoin masih akan di situ. Oke, baik ini untuk Bitcoin. Bitcoin. Kemudian kita Yes. sudah cukup atau ada Sudah tambahan, cukup. Bu? Sepertinya cukup, Pak. Kita Oke, sedikit aja ya. supaya nggak lama-lama juga videonya juga supaya referensi untuk sahabat gadis forex juga tidak terlalu bias karena Ya. kecenderungan manusia itu kan serakah ya dikasih analisa komoditas yang banyak nanti semuanya akan dipilih padahal itu nanti jadinya bias gitu tidak Ya, menyesuaikan modalnya berapa gitu kita memaksakan diri jadinya seperti itu betul. Pak Ando. Sahabat Games Forex harus menggunakan risk management ya. Yes. Oke, boleh teman-teman yang sahabat Games Forex yang mau bertanya, mau memberikan saran, kritik, langsung tulis di kolom komentar. Ya, terima Atau kasih. Pak Atau
Atau kalau misalnya sahabat gadis forex ada yang ingin dianalisa komoditas yang lain, misalnya eh, saya mau Dow atau saya Oh, mau saham request ya. Apple, ya Bisa request request. boleh Boleh. boleh di kolom Hmm. komentar. Nanti hari selanjutnya kita akan bahas seperti Nah, itu, Pak. oke, siap. Jadi, Sobat Gus Forex bisa bertanya, bisa request kepada Miss Sandy ya. Oke, terima kasih Mas Ya, Sandy buat hari ini analisa marketnya. terima kasih. Sampai Ya, ketemu besok kembali semua. Bye-bye. bye-bye.